Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Farul. Hari ini saya ingin kasih tips dan trik juga cara buat teman-teman saya yang masih pemula, yang sudah membeli ataupun ingin membeli bunga aglonema, baik yang murah dan yang mahal, supaya tumbuh subur ya. Jadi bukan aglonema aja, termasuk keladi, calathea juga, ataupun tumbuhan sejenis lah, seperti yang teman-teman lihat di dalam video ini. Nah, untuk yang pertama seperti ini adalah bunga aglonema ya. Nah, ini harganya tidak terlalu mahal, juga tidak terlalu murah. Jadi tujuannya apa ini? Setelah kita membeli seperti ini supaya balik modal ya, kita juga balik modal. Nah, pakai jari ini ya. Nah, kalau nggak dapat pakai jari ini. Nah, ini juga ujungnya sama, ini pasti duit juga. Oke, baiklah, silakan lihat video ini sampai tuntas ya, supaya aglonema yang sudah teman-teman beli, yang sudah ada di rumah ya, dia bisa tumbuh subur dan beranak banyak seperti ini. Jadi kita bisa mendapat keuntungan yang lebih ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini cantik ya kalau menurut saya. Baiklah, sekarang saya ingin bercerita sedikit mengenai aglonema ini ya, kenapa bisa tumbuh subur ya. Jadi yang pertama sekali, tujuan kita hanya satu, agar dia tumbuh subur. Kemudian tujuan kedua kita adalah yang ini, supaya dia anakan ya, tumbuh seperti ini. Karena kalau biasanya saya perhatikan itu, jangankan untuk tumbuh anakan yang seperti ini, bahkan yang dibeli satu batang itu pun jadinya mati. Kesalahan yang nomor satu yang biasa saya perhatikan ya, itu adalah penyiraman. Kalau penyiraman itu berlebihan, yang sudah sering sekali saya katakan ya, dia tidak boleh lebih ya. Jadi media tanamnya jangan sampai becek. Jadi dia harus lembab saja ya, supaya dia bisa tumbuh anakan. Kalau media tanamnya itu becek, jangankan untuk tumbuh anakan, bahkan yang sudah ada itu mati karena mengalami busuk akar. Nah, kesalahan fatal yang nomor dua, ketika dilihat aglonema yang sudah layu hampir mati, maka ditambah lagi pupuk. Pupuk inilah yang membuat aglonema teman-teman itu hangus sekalian dalam satu pot. Kalau aglonema mati, itu harus kita cari tahu dulu apa penyebabnya. Misalnya seperti yang saya katakan tadi, karena penyebabnya adalah kelebihan air dan juga kelebihan pupuk. Itu memang tidak ada obatnya ya, apapun racun fungisida yang kita pakai, kecuali kita harus bongkar dan pakai media yang baru. Kemudian untuk media tanam, tentunya teman-teman juga sudah tahu ya, seperti dulu-dulu juga. Nah, seperti ini. Ini sekam-sekam campur-campur nih dengan tanah kompos ataupun tanah biasa, itu nggak masalah kalau menurut saya ya. Jadi yang penting itu penyiraman ya, dan pemupukan itu harus pas, jangan berlebihan. Nah, dan tips yang wajib yang harus teman-teman ingat yang terakhir adalah, ketika teman-teman ingin membeli aglonema itu harus dibeli racun fungisida ya, saya sebut saja tapi saya bukan promosi ya. Teman-teman beli aja antrakol, harganya murah dan dia banyak ya. Jadi sering-seringlah teman-teman lakukan penyemprotan dengan racun fungisida seperti antrakol, ataupun teman-teman ingin menggunakan racun fungisida yang lain juga boleh ya. Cuman tanya-tanya dulu sama teman yang sudah memakai ya, jadi seberapa efektif dia. Jadi jangan coba-coba untuk bereksperimen sendiri, karena rugi kita itu banyak. Apalagi aglonema ini yang kita beli harganya 500, 700, bahkan ada yang 1 juta. Kemudian yang terakhir adalah, apakah kita bisa menanam aglonema dengan tanpa menggunakan racun fungisida? Tanam bisa kalau menurut saya ya. Tapi sebulan kemudian ataupun 2 bulan kemudian itu daunnya akan hangus karena sudah diserang oleh bakteri ya. Itu yang saya lihat di tempat saya. Cuma kalau tempat teman-teman saya nggak tahu ya. Jadi fungisida ini wajib. Kalau nggak beli fungisida, kalau menurut saya jangan beli aglonema. Dan tak pernah lupa, saya mengucapkan ribuan terima kasih buat teman semuanya yang sudah berkunjung di sini. Semoga ada manfaatnya.